Hai para calon penghuni Isekai, selamat datang di video gua kali ini. Bagaimana kabarnya? Sudah nonton anime yang satu ini? Sudah atau belum? Buat kalian yang belum, langsung aja. Inilah alur cerita anime Haikyuu Shuru. Ya, genrenya sih romance, kemudian sedikit genre school, kemudian drama. Lebih kental ke romance dan dramanya sih. Cuma ya langsung aja lah, buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita simak alur ceritanya. Anime ini diisi oleh beberapa seiyu ternama seperti Ichinose Kana sebagai Ogiwara Seiyu, Okitsu Kazu Yuki sebagai Yoshida, Kanemoto Hisako sebagai Goto Airi, Ishihara Kaori sebagai Mishima Yozuha, Kawaida Natsumi sebagai Yuki Asami, Kobayashi Yosuke sebagai Hashimoto, Toriumi Kosuke sebagai Ogiwara Issa, Iwami Manaka sebagai Masaka Yuko, dan beberapa seiyu lainnya yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Yoshida yang sedang makan malam bersama seorang gadis bernama Goto. Sedikit catatan nih, dia adalah bos atau atasannya Yoshida, yang kemudian Yoshida mencoba untuk menyatakan cintanya, tapi malah ditolak dengan alasan bahwa Goto sudah memiliki seorang pacar. Setelah itu Yoshida pun pergi ke bar untuk minum karena habis ditolak. Ya jelas banget lah, habis ditolak jadinya dia sedikit depresi, jadinya pergi untuk minum. Saat di perjalanan pulang, ia melihat seorang gadis yang berpakaian seragam SMA yang sedang duduk di bawah lampu remang-remang. Berhubung dia tidak bisa pulang dengan berbagai alasan, gadis itu pun menggoda Yoshida agar diperbolehkan menginap di rumahnya dengan memberikan tubuhnya sebagai tawarannya. Ya, kalian tahulah pemaksud gua. Ya, wik. Aduh. Oji-san, tomete yo. Yarasete ageru kara tomete. Tapi dengan iman yang kuat dan baik hatinya, Yoshida menolak hal tersebut. Tidak hanya itu, Yoshida pun baik hati banget nih memperbolehkan untuk bermalam di rumahnya. Setiba di kontrakannya dan ingin tidur, tiba-tiba gadis itu pun menggoda Yoshida dan berniat untuk melakukan sekedipap. Ya, lagi-lagi dengan iman yang sangat kuat. Dan juga karena dulunya Yoshida ini rajin ngaji, hal tersebut bisa ia tolak dengan mentah-mentah. Aduh, coba kalau gue di posisi itu. Sudahlah, hanya cicak di dinding yang tahu. Ne, yaranakute ii no. Nandomo iwasu na. Gaki wa konomi janei nda yo. Singkat cerita, pagi pun tiba dan saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba gadis itu pun mencoba untuk menyerang atau menghibur Yoshida lagi. Tapi memang karena kuat banget imannya sang MC ini, ia pun menolaknya. Tapi tak lama kemudian ia bertanya, "Siapa namamu dan tinggal di mana?" Namanya adalah Sayo. Melihat masa lalu Sayo yang cukup kelam dengan menjual tubuhnya untuk bertahan hidup dan tidak tegaan juga melihat kondisinya yang saat ini, ia pun memperbolehkan ia tinggal di kontrakannya untuk sementara waktu. Ya, dengan jaminan ia harus bersih-bersih kayak nyuci baju, nyetrikain baju, kemudian masak dan masih banyak lagi. Watashi ga nagasamete ageyokka. F だったら私と同じだよ。はあ、それ F もあんのか？うん。名前なんて言うんだ？左右。どうしてこいつはまっとうに青春をしてまっとうに恋をしてそういう風に生きられなかったんだ。Singkat cerita, ia pun mengajak Sayo untuk beli pakaian dan kasur karena pakaian yang dimilikinya hanyalah seragam sekolah aja nih. Hal itu tentu saja membuat Sayo senang pakai banget. 笑ってる方が可愛いぞ。arigatou. Keesokan harinya Yoshida pun menceritakan apa yang telah ia alami beberapa waktu lalu kepada sahabatnya.
Saat di kantor, rekan kerjanya yaitu Mishima melakukan kesalahan yang harus membuat mereka berdua lembur. Saat lembur di sini, Mishima bertanya kepada Yoshida apakah ia memiliki seorang pacar. Karena akhir-akhir ini penampilannya berubah drastis nih. Yang awalnya bajunya jarang disetrika, sekarang disetrika. Dan yang awalnya jarang banget nyukur jenggot, sekarang jenggotnya sering banget dicukur. Yoshida pun mengatakan kalau sebenarnya ia tidak memiliki pacar, melainkan malah curhat bahwa dia habis ditolak oleh Goto. Dan tak kenapa itu membuat Mishima sangat senang. Iya, sepertinya di sini Mishima memiliki perasaan kepada Yoshida ya. Jadinya saat mendengar Yoshida ditolak oleh Goto, dia menjadi senang. それがなんだよ。いや、彼女でもできたのかなって。はあ？ Karena lembur membuat Yoshida pulang terlambat dan membuat Sayu menjadi ngambek nih. 別に怒ってないって。なんだよ。からかうんじゃねえ。 Keesokan harinya Yoshida dan temannya pergi ke mall untuk membelikan HP untuk Sayu. Dan saat mau pulang dari kerjanya, datanglah Goto dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Setibanya di sana, ia bertanya kepada Yoshida apakah ia memiliki seorang pacar. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu hampir sama lah kayak yang diucapin sama Mishima saat lembur kemarin itu. 吉田くん、恋人できたでしょ。 Yoshida singkatnya pun mengatakan bahwa sebenarnya gue nggak punya pacar bre, tapi ya berhubung dia suka dengan si Goto ini, ia pun mengatakan kalau sampai saat ini hatinya itu masih kecantol sama si Goto. Dan hal itu seketika membuat Goto menjadi lega. Ya, perasaan udah nolak perasaan Yoshida, tapi kok masih aja ikut campur urusan asmara orang lain kan? Iya. Tuk cantik dan tipe kalau onesan di depan banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. それ、何カップなんですか？アイカップだよ。 Saat pulang ke rumah, Yoshida pun disambut dengan sambutan hangat dari Sayu. Aduh, bikin iri aja anjir. ハグしてあげよっか。はあ？へいへい。 Setelah makan malam, Yoshida pun memberikan hadiah kepada Sayu yang ternyata itu adalah HP baru yang dibelikan Yoshida tadi siang dan memberikannya kepada Sayu. Hal tersebut lagi-lagi membuat Sayu menjadi senang nih, tapi tidak dengan dompet milik Yoshida. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan mimpi Sayu sebelum bertemu dengan Yoshida. Anjing, agak nyesek juga sih pas lihat momen ini. Anjir, jadi pengen mukul orang ini maksudnya. Saat di kantor, Yoshida pun diajak nonton film di bioskop oleh juniornya. Itu loh si Mishima. Karena akan pulang malam, ia pun nge-WA Sayu biar nggak nyariin. Tapi hal itu malah membuat Sayu menjadi penasaran dan mencoba untuk mengintip atau menguntit atau melihat atau apalah itu namanya ya anjir. Kok susah banget nyebutinnya. Saat di jalan, Sayu malah melihat Yoshida dan Mishima saling berpelukan. Karena hal itu, Sayu pun pergi dari rumah. Saat Yoshida sampai di rumah, Sayu sudah tidak ada dan langsung gercep atau gerak cepat untuk mencari Sayu. Sayu sendiri sedang berada di taman nih untuk menjernihkan pikirannya. Tapi tak lama setelah itu datanglah Mishima yang malah menemani Sayu di sana sambil ngobrol santuy. まあ、私も高校生くらいの時は何回もしたな、家出。さゆちゃんはなんで家出したの？ Ya, yang awalnya si Sayu mau nenangin pikirannya karena cemburu lihat Yoshida berpelukan sama si Mishima, malah si Mishima itu tanpa sengaja bertemu dengan Sayu di taman. Saat lagi asik-asik ngobrol nih, datanglah Yoshida yang sudah mencari Sayu dari tadi dan langsung mengajaknya untuk pulang. Karena hal tersebut membuat Mishima menjadi tahu kalau Sayu tinggal di kontrakan bersama Yoshida selama ini. とりあえず今は家族水入らずで話した方が良さそうな雰囲気だし、私は帰りますけど。 Setibanya di rumah, Sayu pun langsung menggoda Yoshida dan hampir melakukan
Tapi lagi-lagi Yoshida pun menolaknya karena imannya yang masih sangat kuat banget, gak kayak kalian. Sangeko sama hentai, hitam putih lagi. Dengan sigap pun Yoshida menenangkan Sayu yang saat itu sedang kacau balau perasaannya. Karena hal itu membuat Sayu menjadi senang sambil nangis lagi. Anjir, kuat banget nih MC imannya anjir. Coba kalau gua di posisi si MC, mungkin sudahlah. Jangan ditanya lagi endingnya seperti apa. Biarlah sang autornya yang tahu. さゆが家にいてくれるだけで俺の生活はかなり楽しいものになったよ。 Singkat cerita, esok pun tiba. Keesokan harinya Sayu pun meminta izin untuk kerja paruh waktu di Toserba dekat kontrakan mereka. Dan hal tersebut langsung disetujui oleh Yoshida. Di tempat kerjanya, Sayu bertemu dengan teman barunya, yaitu Yuki, yang usianya sih nggak jauh beda ya sama Sayu. ま、どのみちさゆちゃさんの家には行くわ。そのお兄さんみたいな人がどんな人か、うちが見極めてあげる。Saat Yoshida pulang, ternyata sudah ada temannya Sayu di sana dan mereka pun makan bersama. じゃあいただきまーす。さゆの相手してやってくれ。 Dan singkat cerita lagi, esok pun tiba. Di tempat kerja Yoshida diajak makan malam sama Goto. Dan singkat ceritanya lagi, di sini Goto merasa cemburu kepada Yoshida. Dan parahnya lagi, Goto malah mengucapkan kalau dia selama ini juga mencintai Yoshida. Dan alasan kenapa waktu itu dia menolaknya adalah karena intuisinya yang mengatakan kalau mereka jadian waktu itu, maka tidak akan berjalan lancar. Ya, jadinya pas Yoshida sekarang sudah lebih baik dari segi penampilan dan segi kedewasaannya, hal itu membuat Goto mengatakan perasaannya. 好きだからよ。 Tapi Yoshida tidak percaya begitu saja dan mengatakan kalau dia benar mencintainya, maka tidurlah dengan dirinya. Anjir, ngelawak. Tapi salut sih untuk nguji perasaannya, jadinya biar tahu bahwa si Goto ini serius atau enggak. Walaupun itu cuma bercanda, tapi Goto malah menganggapnya serius. 少女だけどいいの？大丈夫？ Jadi menurut Yoshida sih biar sama-sama merasakan sakitnya ditolak, jadinya Yoshida pun menolaknya. Ya kalau ada kesempatan lainnya mah ya hanya yang udah baca light novelnya aja sih yang tahu, dan autornya juga tentunya. Singkat cerita, Yoshida pun membawa Goto ke rumahnya dan kemudian saat Sayu sedang makan malam sendirian, tiba-tiba ia mengingat kenangan lama yang sepertinya pahit sekali untuk diingat. さゆちゃん。連れて帰る。ここに後藤さんを。 Singkat cerita, Yoshida pun menceritakan semuanya pada Goto dan setibanya di sana mereka pun ngobrol berdua dan menyuruh Yoshida untuk pergi ke warung untuk beli bahan makanan. こんばんは、さゆちゃん。そっか。じゃあ行ってくる。いってらっしゃい。 Setelah itu percakapan sesama gadis pun terjadi. あなたが高校生っていうのは本当？本当です。どこから来たの？北海道から。あなた、いつまでここにいる気？はあ、答えはないのね。よかったね。落ち着ける場所が見つかって。
だから向き合うべきものとは向き合って、甘えるときは甘えて。Ya, dan singkat cerita lagi, Goto pun pulang dan diantar oleh Yoshida sampai depan gang. 応援してるから。仕事のことも、さゆちゃんのこともね。